Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Royan Firdaus Zubaida dari Prodi S1 Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang jaringan komputer, mulai dari prinsip dan dasar jaringan komputer, kemudian media transmisi, sampai nanti contoh skema jaringan. Untuk yang pertama, yaitu dasar dan prinsip jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang saling terhubung dan dapat berbagi sumber daya, seperti data, perangkat lunak, dan perangkat kertas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran data. Selanjutnya, yaitu jenis jaringan komputer. Yang pertama ada LAN. LAN digunakan dalam area geografis yang kecil seperti rumah, sekolah, atau kantor. Ia memiliki kecepatan yang tinggi dan biaya relatif rendah. Nomor dua, yaitu MAN. MAN mencakup area yang lebih besar dari LAN, seperti kota atau kampus universitas. Ia menghubungkan beberapa LAN dalam area geografis yang luas. Nomor tiga, WAN. WAN meliputi area geografis yang sangat luas, seperti negara atau benua. Ia menghubungkan beberapa MAN dan LAN. Selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Ada beberapa macam-macam topologi yang digunakan dalam jaringan. Untuk yang pertama yaitu topologi bus. Topologi bus yaitu semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Kemudian mudah diimplementasikan, namun sulit untuk di-maintain. Ini gambar dari topologi bus. Selanjutnya yaitu topologi star. Semua perangkat terhubung ke perangkat sentral seperti hub atau switch. Jika perangkat sentral gagal, seluruh jaringan bisa terputus. Ini merupakan gambar dari topologi star. Bentuknya sesuai namanya yaitu seperti bintang. Selanjutnya, topologi ring. Setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya. Saya ulangi, setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya, membentuk cincin. Data mengalir dalam satu arah, mengurangi kemungkinan tabrakan. Ini merupakan gambar dari topologi ring. Bentuknya bulat, seperti ring. Kemudian nomor 4, topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya. Sangat handal, tetapi mahal dan sulit diimplementasikan. Untuk gambarnya yaitu ini topologi mesh, gambar dari topologi mesh. Selanjutnya, topologi hybrid. Menggabungkan dua atau lebih topologi berbeda dalam satu jaringan. Fleksibel dan scalable, namun kompleksitas dan biaya implementasi meningkat. Ini gambar dari topologi hybrid. Kemudian selanjutnya topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Mudah di-manage dan scalable, namun jika backbone gagal, seluruh jaringan bisa terganggu. Ini merupakan gambar dari topologi tree. Selanjutnya topologi linear. Topologi linear yaitu perangkat dihubungkan secara berurutan dalam satu jalur linear. Mudah diimplementasikan dan murah, namun jika salah satu perangkat gagal, perangkat setelahnya akan terputus. Ini merupakan gambar dari topologi linear. Selanjutnya, topologi peer-to-peer. Setiap perangkat dalam jaringan memiliki peran yang sama dan berkomunikasi langsung satu sama lain. Biaya rendah dan mudah diimplementasikan untuk jaringan kecil, namun kurang efisien untuk jaringan besar dan sulit di-manage. Ini merupakan gambar dari topologi peer-to-peer. Selanjutnya ada protokol jaringan, yaitu aturan dan standar yang mengatur komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Contoh protokol jaringan termasuk satu TCP atau IP, yaitu dasar dari internet dan jaringan modern. Nomor dua ada HTTP, yaitu digunakan untuk mentransfer halaman web. Dan nomor tiga ada FTP,
yaitu digunakan untuk transfer file antar komputer. Selanjutnya ada model OSI atau Open System Interconnection, yaitu model referensi yang menggambarkan bagaimana data harus dikirimkan dan diterima dalam jaringan. Terdiri dari 7 lapisan. Yang pertama, physical layer, yaitu transmisi data fisik melalui media jaringan. Nomor 2, data link layer, pengalamatan MAC, dan pengendalian akses media. Nomor 3, network layer, yaitu routing dan pengalaman IP. Nomor 4, transport layer, yaitu pengendalian aliran data dan error correction. Nomor 5, session layer, yaitu manajemen sesi komunikasi. Nomor 6, presentation layer, yaitu translasi data. Dan yang terakhir, nomor 7, application layer, yaitu aplikasi jaringan dan layanan. Untuk selanjutnya, media transmisi terbagi menjadi dua, yaitu transmisi kabel atau wired, dan media transmisi nirkabel atau tanpa kabel. Yang pertama, media transmisi kabel dibagi menjadi tiga, yaitu twisted pair. Untuk yang pertama, yaitu digunakan untuk telepon dan sebagian besar LAN, terbagi menjadi UTP dan STP. Nomor dua, koaksial kabel, biasa digunakan untuk TV kabel dan jaringan Ethernet awal. Ia memiliki lapisan pelindung yang bagus terhadap interferensi. Nomor tiga, ada fiber optik, yaitu menggunakan cahaya untuk mentransfer data. Kecepatannya tinggi dan jaraknya yang panjang, tetapi lebih mahal. Kemudian untuk media transmisi nirkabel atau tanpa kabel, yaitu satu gelombang radio. Digunakan dalam WiFi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Ia rentan terhadap interferensi tetapi mudah diimplementasikan. Untuk nomor 2, infrared. Digunakan dalam remote control dan beberapa perangkat jaringan jarak pendek. Terbatas dalam jangkauan dan memerlukan garis pandang langsung. 3, microwave. Digunakan dalam komunikasi jarak jauh seperti sambungan satelit. Ia membutuhkan antena parabola untuk mentransmisikan dan menerima sinyal. Selanjutnya, IPv4, classful, classless, dan VLSM. Untuk IPv4 atau Internet Protocol versi 4, yaitu alamat IP versi 4 adalah pengenal unik untuk perangkat dalam jaringan berbasis DCP atau IP. Setiap alamat IPv4 terdiri dari 32 bit yang ditulis dalam format desimal titik. Selanjutnya, kelas full IP addressing, yaitu sistem pengalamatan IPv4 tradisional yang membagi ruang alamat menjadi 5 kelas, yaitu A, B, C, D, E, berdasarkan ukuran jaringan. Untuk kelas A yaitu 0, 0.0.0.0 sampai 127.255.255.255. Ini digunakan untuk jaringan yang besar. Kemudian kelas B 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Ini digunakan untuk jaringan menengah. Kemudian kelas C yaitu 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Ini digunakan untuk jaringan yang kecil. Kemudian kelas D 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255 digunakan untuk multicast. Kemudian yang terakhir kelas E 240.0.0.0 sampai 255.255.255.255 ini digunakan sebagai cadangan. Selanjutnya, classless IP addressing, yaitu pengalamatan yang tidak bergantung pada kelas dan menggunakan notasi CIDR. Contoh, 192.168.1.0/24. Ia mengizinkan alokasi alamat yang lebih fleksibel. Selanjutnya yaitu VLSM atau Variable Length Subnet Masking, yaitu teknik subnetting yang memungkinkan subnet dengan ukuran yang berbeda dalam jaringan yang sama. Ia memaksimalkan penggunaan ruang alamat IP. Selanjutnya yaitu teknik pengkabelan. Pengkabelan dibagi menjadi tiga, yaitu pengkabelan twisted pair, pengkabelan koaksial, dan pengkabelan fiber optik. Untuk pengkabelan twisted pair dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu straight through cable,
yaitu menghubungkan perangkat berbeda seperti antara komputer ke switch. Untuk konektor RJ45 dengan pengkabelan sama di kedua ujung. Yang kedua, crossover kabel, yaitu menghubungkan perangkat yang sama seperti antara komputer satu dengan komputer yang lain. Untuk konektor RJ45 dengan pengkabelan berbeda di kedua ujung. Yang ketiga, rolled kabel digunakan untuk koneksi konsol ke perangkat jaringan. Adapun untuk urutan kabel terbalik dari ujung ke ujung. Selanjutnya, pengkabelan koaksikal, ia menggunakan konektor BNC atau F-type tipe, sering digunakan untuk TV kabel dan jaringan Ethernet awal. Selanjutnya, pengkabelan fiber optik, ia menggunakan konektor ST, SC, LC, dan MTP atau MPO. Ia memerlukan teknik penyambungan khusus seperti fusion splicing atau mechanical splicing. Kemudian, selanjutnya, jenis-jenis perangkat keras jaringan. Di antaranya yaitu hub. Hub adalah perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa komputer dalam satu segmen jaringan. Ia bekerja di lapisan fisik layer 1 dan mentransmisikan data ke semua port. Selanjutnya ada switch, yaitu perangkat yang lebih cerdas daripada hub. Ia bekerja di lapisan data link, yaitu layer 2. Ia mengirimkan data hanya ke perangkat tujuan yang dituju. Selanjutnya router, yaitu perangkat yang menghubungkan beberapa jaringan dan meneruskan data antar jaringan. Ia bekerja di lapisan network atau layer 3 dan menggunakan alamat IP untuk routing data. Selanjutnya ada access point, yaitu perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel terhubung ke jaringan kabel. Ia bekerja di lapisan data link di layer 2 dan menyediakan konektivitas Wi-Fi. Selanjutnya ada modem, yaitu perangkat yang mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog untuk transmisi melalui saluran telepon atau kabel dan sebaliknya. Ia digunakan untuk koneksi internet. Kemudian ini adalah salah satu atau contoh skema jaringan yang ada di instansi di tempat saya. Untuk gambarnya seperti ini, yaitu dimulai dari ISP. ISP ini bertujuan untuk menyediakan akses internet ke jaringan. Jadi ia sebagai atau untuk menyediakan akses internet ke jaringan. Selanjutnya diolah ke modem. Nah, modem ini berfungsi untuk mengubah sinyal digital dari ISP menjadi sinyal yang dapat digunakan oleh perangkat jaringan. Kemudian dari modem ini diolah kembali oleh mikrotik. Mikrotik ini bertindak sebagai router dan juga mengatur lalu lintas jaringan dan menyediakan fitur manajemen jaringan. Selanjutnya dari mikrotik ini juga diolah lagi oleh hub. Hub ini berfungsi menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam jaringan lokal. Kemudian juga ada server billing. Server billing ini berfungsi mengelola tagihan dan autentikasi pengguna jaringan. Selanjutnya ada hotspot. Nah, hotspot ini berfungsi memberikan akses nirkabel atau Wi-Fi ke jaringan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam saya memberikan penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.